Alhamdulillah alladzi ja'ala al-azmana wal ayyama ibaru li ulil albab wa jaddada fiha ayati li kulli man anab wa fataka abwaba at-taubati liman tab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdal liman hajara wa istahar wa qama ad-dina wa jadda wa ala alihi wa sahbihi alladhi hajaru wa nasaru wa aqadul ibara wassalam. Amma ba'd, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang dititipkan kepada kita, juga nikmat kesempatan. Sungguh jika kita diminta untuk menghitung kenikmatan yang kita rasakan, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang sabdanya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Jemaah yang berbahagia, melalui munggar yang mulia ini, Al-Fakir bersama untuk diri pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mengucapkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Jemaah yang berbahagia, waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari berganti dan bulan demi bulan pun meninggalkan kita. Tanpa terasa, kita saat ini sudah berada di ujung 1447 Hijriah. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Seiring pergantian waktu dan perubahan tahun ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena tak pernah satu detik pun waktu yang kita lalui kecuali di situ ada karunia ilahi. Dan tidak pernah masa berganti kecuali nikmat Allah senantiasa menyertai. Hijrah berasal dari bahasa Arab yaitu hajaro, yang secara harfiah bisa artikan sebagai meninggalkan, memutuskan atau berpindah dari satu tempat, keadaan ataupun sifat. Hijrah dalam konteks Islam memiliki banyak makna, bukan sekadar hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah menuju ketaatan dan mengubah perilaku yang dibenci oleh Allah menuju perilaku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di dalamnya juga termasuk mencakup hijrah hati atau tobat dan meninggalkan maksiat serta istiqomah di jalannya, dan bukan hanya sekedar berpindah tempat saja. Hakikat hijrah paling tidak mengandung 4 makna. Yang pertama adalah perubahan amalan, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, memperbaiki amal ibadah kita dari yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah menjadi perilaku yang diridhoi atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bukan sekedar berubah, tapi hijrah ada hati yang dilibatkan di dalamnya.
Mana hidayah yang lain adalah istiqomah. Di dalam hidayah ini kita harus melaksanakannya secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat, tapi terus menerus. Ada perbaikan dari waktu ke waktu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Gereja harus lakukan secara konsisten dengan menjauhi maksiat dan bukan hanya sekedar sebagai tren yang sifatnya sesat. Mana hidayah yang ketiga adalah niat yang tulus dan ikhlas. Gereja harus didasari dengan niat tulus hanya karena Allah dan Rasulullah, bukan karena alasan duniawi. Kemudian hijrah juga merupakan atau bermakna perubahan lingkungan, yaitu meninggalkan lingkungan atau teman yang buruk menuju lingkungan yang soleh, yang sehat, untuk mendukung perubahan perilaku kita. Jemaah yang berbahagia, Allah banyak memberikan janji tentang keuntungan untuk orang-orang yang berhijrah. Yang pertama, Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kepada orang yang berhijrah. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mendapatkan atau mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara janji Allah yang lainnya adalah kepada orang yang berhijrah akan diberi kemerdekaan dan lapangan rezeki, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 100, yaitu yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, desa yang mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai pada tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah yang berbahagia, di antara keuntungan dari hijrah ini adalah sebagaimana disampaikan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 58, bahwa untuk orang yang berhijrah maka Allah akan memberikan rezeki baik di dunia maupun di akhirat. Walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu yuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lawaqur raziqin. Yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita simak dari perjalanan hijrah Rasulullah dan para sahabat pada zamannya, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik di sana. Yang pertama, bahwa berhijrah sesungguhnya adalah menyelamatkan akidah dan keimanan. Hijrah dilakukan untuk mempertahankan iman dari tekanan dan intimidasi dari kafir Quraisy. Ini menunjukkan bahwa mempertahankan agama lebih utama daripada sekedar untuk mendapatkan kenyamanan duniawi. Kita banyak membaca sejarah bagaimana sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, mereka dengan ikhlas, dengan ridho berhijrah, meninggalkan semua harta bendanya hanya untuk menyelamatkan akidah dan keimanannya. Yang kedua, hikmah dari berhijrah adalah
bahwa penting kita itu mengatur strategi dan usaha, atau kita harus juga berikhtiar. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika mendapatkan tekanan, intimidasi dari kafir Quraisy, Rasulullah tidak sekedar bertawakal, tapi Rasulullah menyusun strategi bagaimana supaya bisa sampai ke negeri yang dituju. Rasulullah memilih rute yang terbaik. Rasulullah mencari orang yang bisa mendampingi, yang tahu menunjukkan jalan. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah agar selama hijrah itu terbebas dari ancaman maupun tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, hikmah dari hijrah ini adalah Allah pasti akan memberikan pertolongan bagi hambanya yang bertakwa. Kita ingat bagaimana ketika Nabi bersama Abu Bakar berada di Gua Tur. Kalau kita lihat Gua Tur tidak dalam, tidak seperti gua-gua yang kita bayangkan. Secara kasat mata orang akan gampang menemukannya, tapi dengan bantuan Allah, para musuh-musuh Nabi dan para sahabat, mereka tidak bisa menemukan beliau. Menarik berikutnya adalah dengan adanya hijrah, maka Rasulullah bersama sahabat itu bisa membangun peradaban Islam, itu dengan membangun kuat di kota Madinah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian di dalam hijrah ini juga ada semangat pengorbanan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah dan para sahabat meninggalkan rumah, harta dan keluarga yang ada di Mekah demi tujuan yang lebih besar, yaitu mengajarkan atau mengejar perintah Allah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan ini membuktikan bahwa di dalam hijrah itu juga mengajarkan pada kita untuk rela berkorban, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang lain dari hijrah ini adalah mengubah keputusasaan menjadi optimisme. Hijrah mengajarkan bahwa meninggalkan lingkungan yang buruk untuk mencari tempat yang lebih baik adalah langkah tepat untuk memperbaiki diri dan kehidupan di masa yang akan datang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian persingkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bisa berhijrah dalam pengertian yang hakiki, bukan sekedar berpindah tempat, tapi juga hijrah qalbiyah, berpindah dari hal-hal yang tidak baik menuju yang lebih baik, dan kita bisa beristiqomah untuk mempertahankan perilaku kita yang baik itu dengan prinsip hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah,
الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعته واعلموا أن الله أمركم بالأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته مصفقة بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسعوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله